wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik dan sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan melatih keterampilan berbicara dengan menceritakan kembali suatu informasi yang terdapat pada teks cerita fiksi yang ada di daerah setempat. Apakah kalian sering mendengar cerita? Cerita apa yang pernah kalian dengarkan? Dan cerita apa yang terkenal di daerah tempat tinggalmu? Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, hari ini kita akan melatih keterampilan berbicara. Oleh karenanya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, dengan menyimak teks cerita asal-usul Banyuwangi, siswa dapat menganalisis isi cerita dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak teks cerita asal-usul Banyuwangi, siswa dapat merangkaikan kembali cerita dengan percaya diri. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu teks cerita fiksi? Ya, teks cerita fiksi adalah teks cerita khayalan atau rekaan yang bertujuan untuk menghibur. Nah, biasanya teks cerita fiksi ini kita temukan pada dongeng, cerpen, novel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain. Nah, salah satu teks cerita fiksi yang akan kita pelajari hari ini berjudul Asal-usul Kota Banyuwangi. Teks cerita ini berasal dari daerah kita, yaitu daerah Jawa Timur. Baik, sebelum itu Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok secara berpasangan atau yang terdiri dari 2 orang. Jika sudah, Ibu akan mulai membacakan ceritanya dan kalian harus menyimak dengan baik ya, karena ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan setelah ini. Mengerti anak-anak? Dan jangan lupa kalian untuk mencatat informasi penting yang ada pada teks yang akan Ibu bacakan. Asal-usul Banyuwangi. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Pagi hari ini aku akan pergi ke hutan. Siapkan alat berburu, kata Raden Banterang kepada para abdinya. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga jauh ke hutan. Ia terpisah dengan para pengiringnya. "Kemana seekor kijang tadi?" kata Raden Banterang ketika kehilangan jejak buruannya. "Aku akan cari terus sampai dapat," tekadnya. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan di hutan. Namun, binatang buruan itu tidak juga ditemukan. Ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Segar nian air sungai ini. Raden Banterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Setelah itu, ia meninggalkan sungai. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita. "Hah? Seorang gadis cantik jelita? Benarkah ia manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan ini?" gumam Raden Banterang bertanya-tanya. Raden Banterang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu. "Kau manusia atau penunggu hutan ini?" sapa Raden Banterang. "Saya manusia," jawab gadis itu sambil tersenyum. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu menyambutnya. "Nama saya Surati, berasal dari kerajaan Kelungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri
dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan, jelasnya. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepala. Melihat penderitaan putri raja, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak lama kemudian, mereka menikah dan membangun keluarga yang bahagia. Pada suatu hari, putri Raja Kelungkung berjalan sendirian keluar istana. "Surati, Surati!" panggil seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Surati menceritakan bahwa ia mau diperistri oleh Raden Banterang karena telah berhutang budi. Dengan begitu, Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya. Namun, ia sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. "Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu," pesan Rupaksa. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian compang-camping. "Tuanku Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam. Bahaya dikarenakan oleh istri Tuan sendiri," kata lelaki itu. "Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat tidur," kata lelaki itu. "Ikat kepala itu milik lelaki yang diminta tolong untuk membunuh Tuan," jelasnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki yang berpakaian compang-camping yang ia temui di hutan itu. "Hah? Benar," kata lelaki itu, "ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini," tuduh Raden Banterang kepada istrinya. "Begitukah kau balasanmu padaku?" tandas Raden Banterang. "Jangan asal menuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh. Apalagi minta tolong kepada seorang lelaki," jawab Surati. Namun, Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Nah, sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakai istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuannya dengan lelaki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan oleh suaminya. "Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepadaku," Surati menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hatinya. Namun, Raden Banterang tetap percaya bahwa istrinya akan mencelakai dirinya. "Kakanda suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi, berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa," ucap Surati mengingatkan. "Kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan tetapi Adinda menolak." Mendengar hal tersebut, Raden Banterang tidak cair, bahkan menganggap istrinya berbohong. "Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah,"
Tetapi jika air ini keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah, seru Suwati. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Maka Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tidak berapa lama terjadi sebuah keajaiban. Bau dan harum merebak dari sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dan suaranya gemetar. "Istriku tidak berdosa. Air kali ini harum baunya." Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun, sudah terlambat. Sejak saat itu, sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama sebuah kota, yaitu Kota Banyuwangi. Setelah kalian mendengar cerita yang Ibu bacakan, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat video secara berkelompok bergantian untuk menceritakan kembali cerita asal-usul Banyuwangi. Diawali dari orang pertama untuk menceritakan cerita asal-usul Banyuwangi kepada teman kelompok, sedangkan orang kedua mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang pertama. Lalu setelah orang pertama selesai menceritakan, ganti orang kedua yang menceritakan kembali cerita asal-usul Banyuwangi seperti yang orang pertama tadi lakukan. Nah, setelah kalian mengumpulkan video menceritakan kembali cerita asal-usul Banyuwangi, kita secara bersama-sama mengoreksi dan memberikan tambahan ataupun tanggapan terkait informasi yang kalian sampaikan. Apakah informasi itu sudah benar dan juga lengkap? Dari cerita asal-usul Banyuwangi, apa amanat yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Dan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Adakah kesulitan yang kalian alami saat pembelajaran tadi? Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.